toples itu go dewe ini. Gue ora krasa entek biasanya. Memanfaatkan potensi di kampung. Ini ada sapi kan, ada sapi otomatis kan ada kotorannya. Itu akhirnya tercetus untuk membuat biogas. Nah, setelah kita membuat biogas dengan harapan apa? Dengan harapan mengurangi aktivitas masyarakat sini ke akses hutan Merapi untuk penggunaan kayu bakar. Seperti itu kan otomatis dengan biogas bisa untuk buat kompor, untuk setelah itu buat kompor untuk kan buat masak. Apalagi kalau di lingkungan lereng Merapi di sekitar sini itu kalaupun kebutuhan kayu bakar sangat tinggi, guna selain untuk masak pribadi katol atau buat bakar itu kan membutuhkan kayu juga. Akhirnya kami terputus untuk membuat biogas itu seperti itu. Ini betul dalam jangka waktu ini kemungkinan besar masyarakat yang menggunakan biogas yang sudah buat itu sangat efektif daripada kita pergi ke hutan Merapi untuk mengambil receh atau mengambil kayu atau menebang kayu. Akhirnya efektif, tinggal kita nyalakan kompor, akhirnya sudah bisa mengurus sapi seperti itu. Karena bisa membuat gas itu di kompor seperti itu awalnya. Jadi otomatis dengan biogas ini bisa mengurangi aktivitas masyarakat ke aktivitas ke gunung, hutan. Itu awalnya kita membuat biogas di tahun 2000. Terus kami mempunyai sebetulnya biogas itu banyak model sih. Ada yang model dari, kalau kami modelnya dari Burda. Jadi desainnya itu mirip seperti pembuatan dari Jerman itu dengan bata merah yang ditumpuk-tumpuk itu. Tapi ada juga yang dari Hipos itu dari Netherlands itu dengan bentuk cor gitu. Tapi kalau Cina biasanya menggunakan dengan bahan plastik. Tapi kami model dengan bata. Nanti saya tunjukkan biogasnya juga, nanti ada. Seperti itu. Jadi beberapa jenis-jenis biogas seperti itu. Kalau sekarangnya lebih modern dengan hiber, biogas dengan hiber, tapi kami tidak disukai oleh kelompok kami karena dengan itu kan mudah lapuk bahannya, itu tidak tahan lama. Sedangkan kalau dari beton atau bata, kalau gas suni itu modelnya seperti dari Hipos, dari Netherlands dengan bentuk cor. Itu biasanya itu hampir sama. Perbedaannya saya dengan bata merah. Itu kalau dengan beton itu tahan lama, lebih dari puluhan tahun bisa bertahan. Itu jenis-jenis dari biogasnya. Nah setelah itu sudah kami antara sudah waktu 11 sampai saat ini 2022 itu kan banyak otomatis biogas itu mengeluarkan limbahnya juga. Limbahnya berupa limbah cair maupun limbah padat. Nah yang kami manfaatkan adalah limbah padatnya dari kotoran sapi. Nah itu karena biasanya kalau sudah kering itu langsung saya aplikasikan ke tanah untuk tanam jahitan. Nah ini coba kami fermentasi untuk apakah nanti hasilnya lebih baik yang pupuk padat yang langsung itu dengan pupuk padat yang difermentasi. Nanti apa ada perbedaannya atau tidak di tanaman kami atau tanah kami, karena pada dasarnya tanah kami itu banyak keluhan dari masyarakat itu sudah selain tanahnya itu bangka itu sudah mengeras itu. Terus kalau ditanamnya apa tidak optimal itu juga ada ada virus tanah itu, ada virus namanya akar gada.
Kalau akar garda itu yang ditakuti petani, utamanya utamanya untuk tanaman hortikultura, karena itu menyerang akarnya itu timbul pembendolan itu loh, atau pembengkakan akar itu. Namanya kalau sini namanya akar garda, jadi akarnya membengkak. Jadi itu setelah itu busuk, akhirnya tanamannya mati kan. Nah, oleh karena itu mungkin karena dulu banyak eksploitasinya pupuk kimia, nah ini mencoba untuk minimal lah mengembalikan kembali kadar unsur haranya di tanah, sehingga kami tanami nanti baik. Karena masyarakat sini masih tergantung dengan pupuk kimia, belum berani untuk murni pupuk organik. Karena dengan pupuk organik itu jangka panennya panjang. Jadi kalau kita nanam wortel misalnya, kalau kita pakai ZA atau urea itu hanya baru sudah berumur 3 bulan atau 3 bulan setengah itu sudah panen. Tapi kalau pupuk organik belum, menunggu 4 sampai 4,5 bulan. Itu kan kalau jeda waktu sampai 1,5 bulan kan ya jadi payah lah kalau petani, berkurang penghasilannya seperti itu. Untuk mengembalikan tanah itu masih butuh waktu panjang, karena juga panjang juga dulu kami mengeksploitasi kami. Mungkin itu gambaran pintas tentang kami ya, kami dengan rekan-rekan mengajukan pupuk. Itu sebelumnya dari semenjak ada penggunaan biogas sampai 2022 kemarin, limbah biogasnya itu langsung digunakan? Iya, langsung gunakan ke tanah. Jadi kami tiriskan, kalau sudah kesat atau sudah agak kering ya, setengah kering itu bawa ke ladang. Ya, ditaburi. Nah, kalau sekarang mencoba dia dikesat ke dulu, terus difermentasi. Bedanya hanya itu. Tapi pas selama sebelum difermentasi itu hasilnya bagaimana untuk tanaman yang menggunakan pupuk itu? Hasilnya tetap sama. Karena karena kan kami pupuk kimia juga banyak, jadi masih kelihatan sama. Tapi ya risikonya nanti tanahnya bangka. Nah, kita coba untuk mengurangi tanahnya kan nggak bangka. Kalau tanah itu bangka kan tanaman tak optimal, tidak optimal. Terus kalau yang tadi kan katanya ada percobaan yang difermentasi sama yang enggak kan Pak? Iya. Diaplikasiin ke tumbuhannya itu tuh apa tumbuhannya tembakau semua? Baru tembakau. Oh, baru tembakau. Oke, baru tembakau. Itu mencoba untuk sayur ini. Kan saya baru 3 kali pembuatan. Jadi ya masih perlu diuji lagi. Nanti kalau sudah ada hasilnya, ya sudah kalau ada beberapa puluh bulan lah mungkin kami sudah tahu evaluasinya itu baik atau tidaknya. Karena ini saya sendiri juga baru gitu. Hias lah. Nah, kalau yang untuk di lahan ini nggak cocok, kurang gede. Nah, ini untuk pemasarannya di pangsa pasarnya di tanaman hias. Nah, ini pun contohnya gini ya. Nah, jadi
Jadi kalau ini kalau masih ini kondisi basah. Bau nggak? Tapi Ngambur ya? sudah nggak bau, kayak tanah aja ini ya. Tapi dia tidak lengket. Walaupun ini kepel gini, kepiar dia. Iya apa? Anu, Oh, tangan. ini yang sudah digiling. Ini proses finishing ini sudah Pak jadi. Pak Paidi, mungkin mulai dari bahannya Pak. Oh ya. Ya teman-teman dari awal Oh, iya. ininya. Ini hasil fermentasi nih. Ini hasil fermentasi nih. Iya. Ini sudah jadi. Oh, yang Cuman belum dipakai. ya belum digiling. Ini sudah jadi. Ya. Awal Pak. Oh, kalau dari Iya, awal. dari bahannya. Oh ya, dari awal. Ini saya kumpulkan di situ. Itu gilingnya ini. Nanti kami fermentasi. Bagaimana cara memfermentasikan? Memfermentasikannya yaitu pertama Sudah menyendiri ke sana kenapa? Miring. Itu jawabannya. Yang bikin ini agak miring sedikit. Itu yang gumpal-gumpal itu diapakan Pak? yang ngumpul ini kan ada plastiknya mas, ada terus batang-batang kayu yang tidak lapo itu akhirnya ya gunakan sendiri. Ditaruh untuk jenis complongan. Nah, kalau ini kan bagus untuk tabur. Tabur itu bagus. Pegang, dicium. Wis tau ngono aku. Pamandu ya, ngono sering. Kan wis dadi kaya humus ngono to. Iya, seperti unsur hara. Piye? Tapi kalau nanti ke sana kan baunya menyengat. Nah, kalau di sini sudah tidak. Kalau untuk bakterinya yang M4 Iya, itu M4. Ini ada M4 sama tetes. iya, tetes tebu. Itu bakterinya bakteri dasar lah. Karena saya belum juga punya apa itu ya untuk fermentasi bakteri-bakteri yang lain. Katanya juga ada bakteri yang lebih bagus, tapi saya belum menemukan. Untuk sementara paling umum adalah menggunakan M4 sama M4 sebagai bakterinya, ya. Terus tetes tebu sebagai penguat atau pengganda bakteri. Seperti itu. Itu ukurannya dalam satu kilo atau pinten jenengan Oh, kalau saya itu saya 1 ember seperti itu, Pak. Nggih. Itu 5 tutup M4 dan 15 tutup tetes tebu. Tetes tebu. Iya. Itu untuk 1 ember itu. Tapi untuk mempercepat waktu biasanya saya 1 tong ini Nggih. saya gunakan 1:5 seperti itu. 1 tong 5. 5 tetes tebu, 1 M4. Oh. Itu untuk mempercepat. Ditaruh di Satu botol. Oh. 1 galon ini, 1 ini ya Pak ya? Satu tong. Nanti untuk nyiram Iya, disiram-siram untuk di fermentasi. iya untuk fermentasi itu. Terus anunya berapa itu? Cukupnya seberapa? Jangan layak nyiram. Oh, ini Satu cukup. sap biasanya 2 ember itu gembor itu. Oh. 1 sap. Jadi letong itu kami putar dulu ke sini. Kami buat jaringan seperti ini. Terus kami siram. Terus cacan rumput pakai alat itu, cacan rumput terus di atasnya lagi saya
bocor lagi, terus itu seterusnya sampai tumpuk. Nah kalau sudah selesai nanti bahannya sudah tercampur semua baru satu tutup. Setelah satu tutup nanti tunggu 15 hari Bu. Kalau nanti itu baik, tidak ada kesalahan, itu langsung kami produksi. Kami cacah, setelah kami cacah nanti kami siram lagi pakai seperti semula pakai jadi 2 kali proses fermentasi. Dicacah itu maksudnya masukin sini. Bukan Cacah pakai cangkul. Pakai cangkul. digemburkan. Gemburkan lagi. Setelah ini Pak, kan udah disaring ya itu tadi. Habis itu langsung dipak. Iya, kepak seperti ini. Terus yang tidak jadi lembut, pada seperti itu, nanti kami masukkan karung itu. Ya. Ukurannya sesuai dengan itu. Terus biasanya kami keluarkan untuk ke tanah. Langsung dipraktek ya Mas ya. Iya, nanti dipraktek. Ini kayak gini langsung dipak Pak. Basah-basah gitu. Iya. Tapi ini kurang bagus kalau ini kan terlalu kadarnya terlalu Iya, kok tinggi. kayak basah-basah gitu. Iya. Karena kondisinya musim penghujan. Makanya kalau produksi di cuaca nggak menentu itu jadinya gembal-gembal seperti ini, susah untuk digiling seperti ini. Kalaupun yang itu saya paksakan fermentasi, akhirnya Hasilnya juga jelek. ngeten nggih. Nggih, nggak baik. Perlu Nunggu radi cuacane panasin nggih Pak nggih. panasin. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Ini karena Nah sudah ngitung anu dari nilai jualnya berapa? Ngitung nek sak. dereng Bu. Yang kami juga belum tahu harga pasarannya berapa karena konsentrasi untuk kami praktekkan di di tanaman kami kok. Dari nanti Pak nek nyoba di luar pernah beli ngoten niku dari luar. Oh pernah Bu. Pernah itu biasanya 2 bulan 5 25 itu 25 kilo. Oh ya, harganya 15.000. Dulu kan betul biasanya tabur untuk kol. Ini tabur. Biasanya Ini yang tabur. tabur. Iya, masih campuran ya. Iya, masih campuran. Umur berapa nih Pak? Umur hampir 3 bulan. Nek ujine panen 13 setengah. Iya, Pak. 13 setengah 4 bulan. Ya merah-merah. Jadi, hanya saja kalau belum umur itu warnanya masih agak belum merah menyala. Tapi ini masih pakai Ini masih umur 3 bulan. 3 bulan kurang sedikit. Ya 28 hari. Ya. Kurang. Jadi masih putih belum merah. Belum merah menyala. Setengah bulan lagi panen. Nah, bulan lagi. Kalau itu enggak ada yang makan Pak. Sapi enggak sih makan. Oh iya, daun ini pun iki. Biasanya Oh, nek manusia enggak. Boten purun. mungkin lek ngersake wortel Bu. Nah, ya toh. Tamari kan di sini. Mumpung dereng dipanen, iki kepala panen jenengan Buatan nandur melu panen. mungkin manu didolke ambak. Nyaput sendiri Bu. Nyendolke ambak. Iki nggih mriki. Tapi dereng sempurna lho merah ibu. Monggo Mang pados ya Mbak. Anu Pak, ben koyo Pak Harto kan lho Pak. Panennya. Ayo Bu. Monggo niki tani iki nggih wonten. Nah, Ini cabe. Cabe.
Jadi nyambut lagi Oh, jangan nanya kita. Oh, alah. Enggak, mati sih. 3. Oh, lo kok bedel banget ya? Wah, ini kalau cewek 2. Kalau yang rambut cewek 2. Ada ini di sini kan tidak ditanam aja tumbuh, Mbak. Di sini alah enggak miskin. Tidak ditanam aja tumbuh. Wangi Bu. Iya ada baunya yang sini. Tapi kan pembahasan itu menambah pendapatan. Kalau mau nyabut wis dikongkon nyabut, gak usah isin-isin, santai bae. Aku soalnya ora iso, ora nggo motor aku Mas. Rasa isin-isin, santai bae. Ambil aja. Nah, ambil Pak, cabut Pak. Nek sing mriko Panen Pak dimaksud. Wah, ini Monggo Pak doang waduh. cewek panen, Pak. Nggih, monggo. panen. Wis njang nyabut, wis tos nyabut, wis santai bae. Iki lho, iki ibu-ibu loro iki sok-sok isin-isin iki. Kalau nyabut lah, lho ya ta. Lah ya ternyata kandhani kok kondang nyabut cabut lho. Cabut ae. Wis ngene iki, nek dolan nang ngene masyarakat iki ngene iki. Ini sing pripun, Pak? Nek saya panen ya melu panen. Ini sing pripun? Ngenten-ngenten. Oh, sing pun ireng. Nggih. Jane sami mawon. Sing ana kuning ing ngisor. Nggih, pun lak. Terus tandane rada tuwa. Nah, barani cabut kuwi sing daun ngisor ana kuning-kuning iki lho. Ah, iki lho. Nah, heeh, berarti rada tuwa. Yo, cabut to. Wes kuwi. Cabut. Di ndelok ya apa ndelok? Ya elah. Elah. Iki main tuh cilik. Sing gede-gede disiapke malah gue sing cilik. Aduh. Wes nyebut neh ulang. Sang. Aku kudu entuk sing gede, Mbak. Nek entuk cilikne ulang, Mbak. Nyebut neh. Kudu entuk sing gede, Mbak. Sana kuning ngisor lho. Aja sing kuwi. Cilik. Oh, iya toh. Cilik meneh. Oh iya, silahkan. Plot twist. Nah. Terus. Nah, ya Bu. Nah, kalau punya bekasnya gede, yakin aku. Besar itu. Lumayan lah, sedengan lah. Nah, ini nih. Ini udah melu panen padahal ora melu nandur iki. Ya, biasaan kayak gini nih, ibu-ibu guys. Melu nandur, melu panen. Pira apa-apa dikeki ya. Orang kakekne panen. Seneng wae ngabut. Lah wingi witik napa Mas di koperasi Mas? Ngalangi? Nggih. Oh. Kesehatan juga. Kuwi apa to iki? Anu kinah, Pak. Oh, kinah ya. Kinah. Nggih. Sing payu kulite. Kulitnya ya. Obat dan obat ini malaria. Oh iya, pahit tok ya. Apa tuh? Wah, ini karese langsung semangat. Nah, iki lho. Langsung panen. Kali ini juga kempa. Kesenengan nyabute. 1, 2, Ini maksudnya opo ngene iki? kelihatan wajahnya. Nanti dikirim ke suaminya. Nggak usah ke ini, nggak usah kemana-mana.